Wacana tuntutan hukuman mati untuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ramai dibicarakan publik. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyariye menyebut keduanya layak diancam hukuman mati karena melakukan korupsi di saat pandemi. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Mengapa demikian? Karena menurut hemat saya ada paling tidak 2 alasan pemberat bagi kedua orang ini. Yang pertama, mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat. Dalam konteks ini adalah COVID-19. Dan yang kedua, mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan. Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri membenarkan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati bisa diterapkan. Namun, KPK tidak bisa sembarangan menjatuhkan tuntutan hukuman mati. KPK hingga kini masih fokus pada kasus dugaan penerimaan suap dengan ancaman hukuman seumur hidup. Saat ini, pasal yang diterapkan oleh KPK adalah pasal dugaan suap, ya, jadi pemberian dan penerimaan suap yang di dalam undang-undang ancaman hukuman maksimalnya adalah seumur hidup. Dan ini juga diterapkan terhadap seluruh perkara tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sejak tangkap tangan ada sampai kemudian yang terakhir dilakukan oleh KPK pada tahun 2020 tersebut. Koordinator Kontras, Fathia Maulidianti menilai hukuman mati bagi koruptor tidak akan menimbulkan efek jera. Menurutnya, pengawasan yang ketat sejak awal lebih penting dibanding beratnya hukuman untuk para koruptor. Bahwa di tahun 2019 setelah adanya revisi RUU KPK ataupun pemberantasan korupsi ini yang pada akhirnya melemahkan sistem pengawasan dan juga tidak adanya akuntabilitas dan tidak pernah ada sebuah mekanisme ataupun langkah pencegahan yang lebih kuat lagi dilakukan oleh pemerintah sehingga tindak pidana korupsi menjadi tren yang cukup tinggi di era kepemimpinan hari ini. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor benih lobster. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga 9,8 miliar rupiah. Sementara mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19. Juliari diduga menerima suap hingga 17 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, Edward Omar Syarif Hiyariye menyebut bahwa hukuman mati bagi koruptor di masa pandemi layak diterapkan. Bisakah hukuman mati ini diterapkan dan apakah menimbulkan efek jera? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, serta pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Juga sudah ada pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, selamat malam Pak Hadi. Baik, saya ke Pak Bung Ali Fikri dulu, PLT juru bicara KPK. Bung Ali, kalau saya akan buka sedikit ya, terkait dengan pasal 2 ayat 2 yang menulis bahwa pelaku korupsi ya, diancam dengan hukuman mati. Bila ya, disebutkan korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Termasuk tadi saya bacakan adalah bencana alam nasional, yang termasuk kemudian pada saat ini dianggap sebagai bencana alam wabah COVID-19. Sampai saat ini KPK, saya ingin konfirmasi, apakah menggunakan pasal 2 ayat 2 yang memiliki konsekuensi hukuman mati terhadap kasus korupsi yang melibatkan 2 menteri, Pak Juliari Batubara dan Edi Prabowo? Baik Mas Aiman, apa yang disebutkan tadi oleh Mas Aiman itu benar tersebut di dalam ketentuan undang-undang pasal 2 ayat 2. Tetapi perlu juga begini Mas Aiman, pasal 2 ayat 2 itu adalah pemberatan gitu ya. Itu adalah bagian dari pemberatan. Tetapi tidak lepas dari pasal 2 ayat 1-nya ketika kemudian mau diterapkan. Itu dari sisi hukumnya ya.
Jadi tidak bisa serta-merta kita menyebutkan bahwa seseorang itu layak dituntut hukuman mati ketika hanya pasal 2 ayat 2 itu tidak bisa, tetapi pasal 2 ayat 1 itu harus terpenuhi. Setiap orangnya kemudian melawan hukumnya, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan kemudian menimbulkan kerugian negara. Nah, pemberatannya adalah di pasal 2 ayat 2, begitu. Itu yang terpenting, Mas Aiman. Jadi maksud yang Anda mau katakan adalah pasal 2 ayat 2 adalah pemberatannya. Dan Betul. pada saat ini KPK belum melihat ada pemberatan terhadap jeratan kedua menteri ini. Pasal 2 ayat 2 adalah pemberatan, tetapi perlu kami sampaikan, KPK bukan berarti kemudian berhenti di dalam pasal yang sudah diterapkan saat ini, Mas Aiman. Saat ini proses yang sedang berjalan di KPK adalah proses penyidikan pasal 12 huruf A, artinya masuk kategori suap menyuap atau adanya penerimaan sejumlah hadiah atau uang gitu ya. Nah, ancaman hukumannya di sana adalah maksimal seumur hidup, minimal 4 tahun penjara gitu. Nah, di dalam proses perjalanannya, dalam proses penyidikan yang sekarang masih kurang lebih 1 bulan ke depan, tentu kan penyidik KPK, baik itu perkara di Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun di Kementerian Sosial, masih memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Dan terus menggali begitu peluang untuk bisa diterapkan pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 terlebih dahulu ya Mas Aiman. Karena menjadi penting adalah pasal 2 ayat 1-nya dulu. Kalau kemudian nanti diterapkan pemberatan di pasal 2 ayat 2-nya. Jadi tidak pasal 2 ayat 2-nya yang di depan, tapi yang terdepan adalah 2 ayat 1-nya dulu. Nah, peluang untuk ke sana itu sangat dimungkinkan. Oleh karena itu sekarang masih berproses begitu. Jadi bertahap begitu ya, Bung Ali ya. Saya ingin ke Pak Kang Asep Iwan. Kang Asep, bisa mendengar saya? Gimana? Iya. Ini kalau civil society ya, LSM misalnya menyampaikan itu wajar. Tapi ini kemudian pemerintah, Wamenkumham yang menyampaikan bahwa layak dituntut hukuman mati terhadap 2 menteri yang kemudian terjerat di masa pandemi. Sementara KPK masih bertahap kemudian tidak menutup kemungkinan, tapi masih bertahap kemudian untuk mengkaji apakah pasal hukuman mati itu bisa diterapkan terhadap kedua menteri ini. Komentar Anda, Kang Asep. Ya, makanya kalau baca pasal itu pelan-pelan, kalau ngaji itu pakai tajwid. Jadi pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 itu dapat. Nah, dapat itu unsur pasal 2 ayat 1 ya, barang siapa? Orang kan yang kemarin tuh bukan hewan. Yang kedua, memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, jelas permainan kemarin ada. Perbuatan melawan hukumnya dalam arti formil dan arti material, perbuatan tercela, jelas itu perbuatan melawan hukum. Kerugian negara dapat kerugian negara, jelas negara rugi, harus beli 100-300. Pasal 2 ayat 1 sudah terpenuhi. Situasi kondisionalnya jelas ada 4 alasan. Penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional. Ini bukan bencana alam nasional lagi. Kalau nasional biasanya lokal, provinsi, ini internasional, dunia COVID sudah kena gitu ya. Kemudian akibat kerusuhan tidak, krisis ekonomi. Jadi saya berharap kepada Fikri KPK gunakan dakwaan pasal 2. Saya berharap ada fakta-fakta diketemukan. Kalau kelak dakwaan menggunakan pasal 2, baik ayat 1 ayat 2, saya kira hakim dapat. Jadi pernyataan seorang wakil menteri yang nggak salah layak dapat. Soal dia dihukum atau tidak, ini kewenangannya. Jaksa untuk menuntut, hakim untuk memutus. Nah, kenapa harus yang lain keberatan? Kan sekarang ini kan belum masih proses di KPK. Tapi sekali lagi, normanya yang dibuat oleh teman-temannya Pak Biroman, DPR dan pemerintah, pasal itu ada, dapat. Karena hukum positif kita mengatur jenis hukuman mati dan sudah diuji di MK. Jadi kalau ada orang protes hukuman mati, ya rubah dulu pasalnya. Makanya baca hati-hati kalau baca. Jadi Kang Asep, Anda mau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Wamenkumham tepat? Ya tepat, ya nggak salah, kan layak katanya dia. Siapapun boleh di kalangan akademis untuk mengatakan, ya karena dia kan tidak punya kewenangan. Kewenangannya kalau dia menyatakan itu silakan saja, siapapun boleh menyatakan dihukum atau tidak hukum mati. Tataran akademis itu hukuman mati tidak pernah selesai, tapi sudah hukum positif, ya itu berlaku dan sudah diuji di MK. Soal nanti jaksa KPK mengajukan pasal 2, ya kita berharap, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, dan hakimnya menjatuhkan, saya beramin ria gitu kan, maka sejatuhkan itu. Tapi kalau tidak, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, jelas. Standing point Anda, posisi Anda. Saya ke Bung Habib. Artinya bahwa apa yang disampaikan Wamenkumham linear dengan apa yang kemudian disampaikan oleh mantan hakim Kang Asep Iwan Iryawan, yang kemudian
seharusnya menjerat bagi kedua menteri seperti yang disampaikan oleh Pak Edi Hiarie, Wamenkumham, dengan hukuman mati. Bung Habib, bisa mendengar saya? Komentar Anda, Bung Habib? Ya, saya pikir. Ini kebetulan Pak Edi Prabowo rekan satu partai Anda ya? Mantan keluar. Oke, sekarang sudah dipecat. Saya konfirmasi sudah dipecat ini. Tanya dulu. Ya, kan sudah mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri, baik. Kan saya konfirmasi. Mau nanya atau mau motong-motong? Saya konfirmasi dulu, Bung Habib. Silakan. Boleh ngomong nggak? Silakan. Tadi potong lagi. Silakan, Bung Habib. Ya. Jadi gini, saya pikir ini masih prematur. Bagi siapapun, bagi pengamat tadi pun masih sangat prematur. Ini proses masih penyidikan. Ya. Dari penyidikan sampai ke penuntutan, itu jauh sekali. Masuk ke persidangan, pembacaan perdakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, alat-alat bukti, ya, keterangan ahli. Baru di akhir itu adalah penuntutan. Gitu loh. Jadi, sulit sekali kalau main bola ini masih kedua menit ketiga, masih ada 8 menit lagi untuk berkomentar. Nah, saya pikir kita, saya nggak akan katakan itu nggak tepat. Silakan saya bicara, tapi waktunya apakah tepat gitu kan? Di saat ini, ketika ya masuk ke persidangan saja belum. Ya, ini belum sidang loh. Mohon maaf, kurang jelas. Bisa diulangi, Bung Habib? Halo? Iya, silakan. Sudah lebih jelas sekarang, silakan. Bisa diulangi lagi? Yang dari awal tadi? Enggak, dari tengah aja. Ya, jadi ini masih di awal persidangan. Iya. Kalau main bola ini ibarat masih 8 menit lagi. Ya, dari penyidikan ke penuntutan itu kan jauh sekali. Nanti jangan ada pembacaan dakwaan, ya. Ada bukti, ada puluhan saksi, kata Pak tadi. Baru ada tuntutan, ada pledoi. Nah, tuntutan itu di akhir kalau persidangan kita beberapa bulan lagi. Oke. Nah, kan kita belum melihat faktanya. Yang baru melihat faktanya itu kan KPK. Oke. Yang melihat bukti kan baru KPK. Kita belum melihat. Nah, sehingga apakah tidak terlalu awal kalau publik sudah disuguhi, ya, demand seperti itu, ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi saya ingin bertanya, Bung Habib, kalau Saani tadi sebutkan pasal 2 ayat 2 misalnya, ada disebutkan bencana alam nasional, apakah itu relevan kemudian untuk dikenakan kepada kedua menteri? Ya whatever lah ya, tapi ini kan soal pidana, ini kan soal siapa melakukan apa dan bagaimana pembuktiannya, gitu kan? Kita nggak bisa juga berspekulasi kalau. Kita bicara berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan. Oke, Kang Asep, ada komentar terkait ini? Ya, betul. Saya kira kan kita memang semua menunggu proses penyelidikan yang masih di KPK. Nah, soal sekarang publik berharap kemudian ada pernyataan entah akademisi atau juga wakil menteri, siapapun berpendapat mah boleh, kan kritik aja boleh, kata presiden juga boleh. Itu kan nanti kan kewenangannya ada pada teman-temannya Pak Fikri dan kawan-kawan dan teman-teman saya yang hakim yang memutus gitu. Kalau sekarang ya kita ikutin aja di KPK. Kita berharap bukti-bukti yang bisa diungkap oleh KPK yang mengarahnya ke pasal 2 ayat 1 ayat 2. Kita berharap boleh aja kan. Nah, soal yang tahu nanti akhirnya ya Tuhan dan KPK serta majelis hakim lah, dan kita minta doa majelis ulama juga lah. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sungguhnya apa yang kemudian sedang diselidiki oleh KPK dan disidik oleh KPK terkait dengan kasus-kasus ini? Saya akan segera kembali, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.